Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Ahmad Jalani, tukang ngetik di root93.co.id. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat karakter alphanumerik secara random ya, secara acak. Jadi alphanumerik ini adalah kombinasi antara karakter huruf atau alfabet dan karakter number ya, atau karakter nomor. Nah, jadi ini sangat bermanfaat untuk misalnya membuat kode voucher ya, atau misal membuat password yang digenerate secara otomatis, atau membuat captcha ya, banyak lagi lah kegunaannya. Nah, oke teman-teman, jadi saya akan sedikit bertele-tele, nanti saya akan menjelaskan per barisnya supaya bisa dimengerti ya. Kita buat dulu. Nah, nanti saya akan jelaskan. Jadi kita buat dulu kodenya. Di sini kita definisikan alphanumeriknya. Alphanumerik. Definisikan variabel alphanumeriknya. Misal di sini ABCD-nya ya. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Nah, selanjutnya kita definisikan huruf besarnya ya. A B, nanti akan di random ABCD-nya A B C D E A B E F G H I J K L M N O P Q. Kemudian kita definisikan nilai angkanya dari 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, selanjutnya kita buat, nanti nilai-nilai ini akan kita definisikan ke dalam array ya. Kita nyatakan ke dalam array. Tapi nilai arraynya terlebih dahulu kita kosongkan ya di sini. Jadi definisi nilai variabel r sr akan didefinisikan sebagai nilai array. Mungkin kalau yang sudah mengerti tidak perlu dijelaskan lagi, karena ini penjelasannya untuk lebih detail gitu supaya bisa dimengerti ya per baris kodenya. Kita cek print r sr, maka nilai arraynya ini adalah kosong ya, karena kita hanya mendefinisikan variabelnya terlebih dahulu. Nah, ini kosong. Nah, hapus lagi. Nah, selanjutnya kita buat length, variabel length. Nanti variabel length ini akan menghitung jumlah strlen, menghitung jumlah karakter alphanumerik s alphanumerik echo s length. Nah, berapa karakter yang ada di alphanumerik adalah 62. Nah, nilai 62 ini nanti kita kurangi 2. Tujuannya nanti akan di random di dalam sebuah perulangan for. Kenapa dikurangi 2? Karena kode yang digenerat atau di random secara otomatis menggunakan fungsi rand, fungsi rand, dia akan, kalau misalnya 62 ya, maksudnya tidak dikurangi 62 atau malah kita tambah 62. Misal di sini saya tambah plus 62, maka nantinya kode yang di random ini bisa melebihi 62 karakter yang telah kita definisikan di dalam alphanumerik. Kalau misalnya melebihi 62 karakter, maka maaf, di sini 2 ya, misalnya ini kan 62 plus 2 berarti 64. Nah, kalau misalnya tidak dikurangi atau malah ditambah, maka ini akan menghasilkan nilai error pada saat di random. Mungkin ada beberapa yang tidak error, tapi nanti ketika kondisi angka randomnya melebihi panjang nilai yang kita definisikan di sini, maka akan menghasilkan error. Nah, makanya kita kurangi di sini min 2, kurangi 2. Nah, selanjutnya kita buat perulangan for s. Nah, di sini kita tentukan berapa yang akan kita random, angka yang akan kita generate, atau nilai berapa karakter atau kode yang akan kita hasilkan. Misalnya 5 karakter ya, atau 6 karakter atau 9 karakter. Nah, ditentukan di dalam perulangan for. Kalau misalnya kita akan di sini kita akan melakukan perulangan atau ingin menghasilkan nilai karakter alphanumerik sebanyak 5 kok.
5 karakter, maka di sini kita definisikan 5 atau kita ulangi sebanyak 5 kali. S1 plus plus. Nah, di sini kita definisikan atau simpan ke dalam variabel nilai yang akan kita random. Misalnya sx. Sx ini adalah variabel yang akan merandom 0 sleng sini ya. Sleng th sini. Nah, variabel sx ini akan menghasilkan nilai random alphanumerik ini kan 62 dikurangi 2 berarti ini berapa? Maaf. 62 kurangi 2 berarti 0 sampai 60 ya yang di random. Nah, berarti kalau si sx ini di random 0 sampai 60 maka nanti akan menghasilkan berapa nilai randomnya ya di sini. Akan menghasilkan nilai random sebanyak 5 kali. Contohnya saya cetak dulu di sini misal echo sx ya. Kita lihat apakah benar akan menghasilkan sebanyak nilai random angka random sebanyak 5 kali atau karakter angka sebanyak 5 ya. Di sini 1 2 3 4 5. Jadi di sini nah, jadi yang di random tadi berarti antara 0 sampai leng itu tadi berapa? 60 akan menghasilkan nilai random 37, 51, 59, 47, 48 dan ini berubah-ubah ya, tidak selalu sama. Kalau kita refresh seperti ini akan menghasilkan angka yang berbeda-beda. Nah, ini sudah paham ya. Nanti ada korelasinya antara nilai yang di random dengan si variabel alphanumerik ini. Nah, kita hapus dulu yang ini. Kemudian selanjutnya array ini kita definisikan di dalam perulangan sr. Kemudian di sini masukkan si alphanumerik ini dirubah ke dalam array ya, alphanumerik. Nah, di sini dimasukkan nilainya sx ya. Kita lihat print r sr maaf. Nah, ini 0 1 2 3 4. Dihitungnya dari 0, berarti ini kan 5 karakter sebenarnya. 1 2 3 4 5. Array 0 D, array 1 6, array 2 G, array 3 4, array 4 0 O ya di sini. Supaya lebih jelas kita ini kan ya menggunakan perintah include sr. Nah, lihat, maka di sini akan menghasilkan kode random seperti ini. WJ SOX XN MTR TP JMF EX 42P dan seterusnya ya, seperti ini. Nah, kok bisa menghasilkan ini? Kenapa bisa ya? Apa korelasinya antara ini dengan yang di sini gitu? Nah, jadi seperti ini. Jadi ini mengacunya ke nilai yang telah kita random di sini ya. Saya panggil lagi echo di sini dl sx. Nah, di sini 12, 3, 43, 55, 8 dan 50 ya. Jadi kenapa bisa menghasilkan random seperti ini ya? Jadi kenapa bisa menghasilkan karakter alphanumerik? Nah, saya jelaskan kodenya kenapa ini bisa menghasilkan karakter alphanumerik. Nah, misalnya ini ya, bentar. Nah, MG2O8 ya, misalnya ini.
Nah di sini kan ada nilai-nilainya ya. Nah angka yang di random ini ada nilai-nilainya, ada 12, 6, 54, 40, 60. Nah ini nomor arraynya di sini. Nah di sini adalah nilai SX angka yang di random. Ini nomor arraynya, ini SX nilai angka yang kita random sebanyak 5 kali. Dan angka yang di random itu adalah 6, 12, 6, 54, 40, dan 60. Nah karena alphanumerik ini sudah dirubah ke dalam array, maka alphanumerik ini akan menunjukkan nilainya. Misalnya array 0 adalah nilainya 12. 12 berarti alphanumeriknya adalah di sini ya. Berarti kita hitung 0 sampai 12, maka di sini adalah, nah kalau kita hitung dari 1 maka 12 itu ada nilainya di L ya. Tapi kalau kita misal hitung dari 0, karena ini sudah dirubah ke dalam array, maka ada di M di sini ya, di M di sini. Nah selanjutnya angka 6 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ada di F. Berarti kalau dihitung dari 0 nilainya adalah di G ya di sini. Dan seterusnya seperti itu. Jadi mungkin sampai di sini bisa dipahami ya. Karena ini sudah dirubah ke dalam bentuk array, maka S alphanumerik kemudian SX maka akan menunjukkan nilainya. Ini nilai, ini adalah nomor array dan ini adalah nilai arraynya berdasarkan alphanumerik yang ada di sini. Kalau misalnya menunjukkan angka 12, maka SX ini kode yang di randomnya menunjukkan angka 12, maka nilai alphanumeriknya adalah M. Kalau misalnya 6, maka nilai alphanumeriknya adalah G, dan seterusnya seperti itu teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu tentang bagaimana cara membuat kode random alphanumerik menggunakan PHP ya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya.